Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasrauju dengan NIM 10202011023 Prodi PGSD Universitas Muslim Buton. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran dan asesmen. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Tahapan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen itu yang pertama bisa dilakukan menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran dan asesmen yang pertama dilakukan adalah menganalisis CP. Dari analisis CP ini nanti digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran yang ideal terdiri dari dua komponen. Pertama, kompetensi yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi, kata kuncinya yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua itu konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran ideal terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi dan juga konten. Kemudian, kaitan dengan kriteria alur tujuan pembelajaran yang perlu dipahami. Yang pertama, bahwa ATP itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi sekali lagi, ATP itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Sementara ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi. Berikutnya, yang kedua, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Dalam tahapan kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Juga hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Jadi sekali lagi, tahapan yang kedua perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnosis bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran. Berikutnya, perencanaan pembelajaran dan asesmen yang ketiga yaitu mengembangkan modul ajar. Modul ajar yang dikembangkan harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama itu esensial. Esensial yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi, modul ajar yang memenuhi kriteria itu yaitu esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Selanjutnya, yang ketiga, relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Keempat, berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik.
Kemudian ada komponen modul ajar yang itu berisi informasi umum. Tidak semuanya dibahas di sini ya. Yang terdiri dari yang pertama identitas penulis modul, kedua yaitu kompetensi awal, ketiga profil pelajar Pancasila, keempat sarana dan prasarana, kelima target peserta didik, keenam model pembelajaran yang digunakan. Itu informasi umum. Nah, selanjutnya kita berpindah ke komponen inti. Komponen inti itu terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, kedua asesmen, ketiga pemahaman bermakna, keempat pertanyaan pemantik, kelima kegiatan pembelajaran, keenam refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, itu bagian dari komponen inti. Selanjutnya bagian lampiran. Dari bagian lampiran ini terdiri dari yang pertama lembar kerja peserta didik, kedua pengayaan dan remedial, ketiga bahan bacaan pendidik dan peserta didik, keempat glosarium, kelima daftar pustaka. Itulah bagian dari lampiran. Setelah kita mengembangkan model ajar, yang keempat itu ada penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Jadi, kita sesuaikan pembelajaran kita dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Apa saja yang perlu disesuaikan, yaitu menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Tujuannya untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Berikutnya, menyesuaikan proses pembelajaran. Tujuannya pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Jadi tujuannya dari proses pembelajaran ini untuk melibatkan secara aktif peserta didik tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, menyesuaikan produk hasil belajar. Tujuannya agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan akan produknya, merasa termotivasi, serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Berikutnya, mengondisikan lingkungan belajar. Tujuannya memberikan dukungan untuk keleluasan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik dan psikis. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu prinsip asesmen. Teman-teman bisa simak video khusus yang berkenaan dengan prinsip asesmen. Kedua, jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen. Teman-teman juga bisa simak di video tersendiri yang sudah ada. Dan paradigma asesmen. Nah, di sini juga teman-teman bisa disimak kaitan dengan hal-hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, yaitu prinsip asesmen, jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen, paradigma, dan asesmen. Oke. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen keenam yaitu pelaporan hasil belajar. Yang perlu diperhatikan, pelaporan yang efektif adalah yang melibatkan orang tua peserta didik, dan pendidik sebagai partner, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Jadi, dalam proses laporan hasil belajar yang perlu diperhatikan agar pelaporannya efektif, harus melibatkan orang tua peserta didik dan pendidik sebagai partner dan merupakan refleksi dari value yang dianut sekolah, kemudian jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Terakhir,
Perencanaan pembelajaran dan asesmen yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Hal yang perlu diperhatikan yaitu melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Jadi, di setiap modul ajar perlu ada refleksi terkait dengan apa? Yaitu pembelajaran dan asesmen itu sendiri. Jadi setelah diimplementasikan, nanti dari refleks ini bisa digunakan untuk perbaikan layanan pembelajaran dan asesmen berikutnya. Jauh lebih baik ya. Kemudian mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Jadi dari implementasi modul ajar khususnya bisa diidentifikasi pembelajaran dan asesmen yang mana sudah berhasil dan yang mana perlu diperbaiki untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya menindaklanjuti dengan mengidentifikasi modul ajar selanjutnya. Jadi ini adalah 7 tahapan perencanaan pembelajaran asesmen agar teman-teman dan saya juga pribadi bisa memiliki gambaran umum yang lebih komprehensif ketika menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen.